Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-17. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode ke-17. Batara Lattu adalah putra dari Batara Guru. Beliau sejauh ini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Nampaknya ketampanan itu menurun dari sosok ibunya We Nyiliktimo, yang juga dikenal akan kecantikannya. Selain itu, Batara Lattu juga diberkahi keperkasaan dan ketangkasan yang hebat. Nampaknya hal itu menurun dari ayahnya, sang Batara Guru. Tak heran apabila Batara Lattu dengan cepat menjadi idola para wanita. Di usianya yang masih muda, dia telah diidolakan oleh banyak wanita karena ketampanan dan juga keperkasaannya. Setiap gadis yang memandangnya selalu terpesona dan salah tingkah. Kira-kira begitulah sosok Batara Lattu ini. Selain itu, Batara Lattu juga memiliki hobi yang serupa dengan kakak-kakaknya. Mereka semua suka bermain sabung ayam. Batara Lattu dikenal sebagai penyabung ayam yang handal. Dia mampu melihat mana ayam yang bagus dan yang tidak bagus. Dia mampu melihatnya dan mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas saja. Maka tak heran apabila ayam jagoan Batara Lattu selalu menang dan tidak pernah kalah sekalipun dalam setiap pertarungannya. Pada masa itu, sabung ayam memang bukanlah hal yang dilarang seperti sekarang ini. Bahkan kompetisi sabung ayam kerap kali dilakukan kala itu, dan Batara Lattu selalu ikut serta. Dan hal itu mengundang banyak orang untuk ikut menonton kompetisi tersebut. Tidak hanya para pria, namun juga para wanita banyak yang datang. Tentunya mereka bukan tertarik dengan ayamnya, tapi tertarik ingin melihat Batara Lattu yang sangat tampan ini. Batara Lattu sendiri tidak pernah merasa risih dengan kerumunan gadis yang selalu mengikutinya. Dirinya sendiri adalah seorang remaja yang tentunya memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya. Sesekali Batara Lattu melontarkan senyuman kepada para gadis itu. Tak ayal itu membuat mereka jadi histeris kegirangan. Selain itu, Batara Lattu juga kerap kali mendapatkan hadiah berupa mawar maupun sirih. Batara Lattu tentunya sangat senang dengan hadiah tersebut. Baginya bahkan terasa hampa apabila sehari saja tidak menerima hadiah dari para penggemarnya ini. Tak ayal hal itu perlahan-lahan mulai mengubah sikap Batara Lattu ini. Setiap harinya dia selalu menunggu kedatangan para gadis itu untuk menyorakinya saat sedang menyabung ayam. Batara Lattu juga jadi sering melamun setiap harinya. Dan keadaan ini disadari oleh Batara Guru. Beliau kemudian berdiskusi dengan istrinya We Nyiliktimo. Mereka berdua yakin bahwa Batara Lattu telah mulai merasakan yang namanya jatuh cinta, atau sekedar perasaan penasaran dengan apa itu cinta. Maka keduanya pun sepakat bahwa nampaknya sudah saatnya untuk mencarikan Batara Lattu seorang jodoh, sekaligus permaisurinya kelak. Alhasil Batara Guru dan We Nyiliktimo kemudian mengundang para seluruh pembesar istana untuk berkumpul. Akan tetapi para pembesar istana ini tidak diberitahu apa alasan mereka dikumpulkan. Tak ayal hal ini membuat semuanya pun jadi penasaran. Ada apa gerangan? Tak lama kemudian, Batara Guru memasuki ruangan rapat tersebut. Batara Guru melihat satu persatu wajah yang hadir dalam pertemuan itu. Semuanya nampak hadir, kecuali satu orang, yakni Batara Lattu. Batara Guru dengan cepat menanyakan kemana perginya si putra mahkota ini. Tenri Talunruk yang berada di situ langsung memohon ampun sambil berucap
bahwa Batara Latu sedang duduk melamun di gelanggang sabung ayam. Batara Guru pun hanya mengangguk sambil menghela napas. Sebenarnya dia sudah tahu akan hal ini. Maka berkatalah Batara Guru, "Sebenarnya inilah alasan aku memanggil kalian semua kemari. Batara Latu sejak 3 bulan terakhir ini selalu melamun tidak jelas. Saya rasa apabila ada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya melamun seperti itu, maka itu tandanya dia sudah mulai jatuh cinta. Maka dari itu, kukira sudah saatnya bagi kita untuk mencarikan Batara Latu seorang jodoh." Alhasil terjadilah beberapa diskusi di rapat tersebut. Beberapa orang ingin Batara Latu dijodohkan dengan penghuni kerajaan langit. Ada pula yang ingin menjodohkannya dengan penghuni kerajaan Pertiwi. Dan sebagian lainnya ingin menjodohkan Batara Latu dengan sesama penghuni kerajaan Alelu saja. Meski demikian, Batara Guru menjelaskan bahwa Batara Latu tidaklah bisa dijodohkan dengan penghuni kerajaan langit ataupun kerajaan Pertiwi, karena Batara Latu hanyalah manusia biasa, dan manusia biasa tidak bisa berjodoh dengan dewa. Meski begitu, Batara Guru juga menghendaki bahwa seorang jodoh yang nantinya menjadi pasangan Batara Latu ini harus berasal dari keturunan bangsawan, minimal yang sederajat dengan darah bangsawan Batara Latu. Namun sayangnya hal itu jelas tidak bisa terpenuhi, karena Batara Latu adalah pemilik darah bangsawan tertinggi di kerajaan Aleluwo. Tidak ada yang setara dengannya kecuali ayah atau ibunya. Itu artinya tidak ada seorang pun di kerajaan Aleluwo yang layak menjadi permaisuri Batara Latu. Maka solusi terakhir yang tersisa hanyalah mencari permaisuri dari kerajaan lainnya yang dipimpin oleh seorang Tomanurung. Batara Guru kemudian kembali menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3 kerajaan Manurung di bumi: kerajaan Aleluwo, Wewang Driuk, dan Tompotika. Masalahnya adalah pemimpin kerajaan Wewang Driuk tidak memiliki seorang putri. Satu-satunya pilihan adalah kerajaan Tompotika yang mempunyai 2 orang putri. Namun sayang, kerajaan Tompotika saat ini sudah hancur berantakan. Batara Guru sendiri pun juga tidak tahu apakah masih ada orang yang tinggal di kerajaan Tompotika ini atau sudah kosong. Utamanya 2 orang putri Raja Tompotika yang dikabarkan menghilang semenjak insiden penyerangan kerajaan tersebut. Semua peserta rapat pun nampak terdiam. Mereka semua sudah sampai di titik di mana mereka tidak tahu lagi harus bagaimana. Lantas, kemana lagi kita harus mencarikan jodoh yang setara dengan anak kita? Tanya We Nyelik Timo dengan ekspresi cemas. Batara Guru hanya terdiam sejenak. Kemudian beliau menghela napas panjang. Lantas beliau berkata, "Apa boleh buat? Sepertinya aku harus kembali menahan rasa maluku untuk menghadap kepada Sang Patotowe dan Datu Palinge. Satu-satunya pilihan kita hanyalah meminta pertolongan Sang Dewata. Semoga keduanya masih bersedia menerima kedatanganku ke istana Boting Langi." Demikian tandas Batara Guru. Nampaknya dia akan kembali bereuni dengan kedua orang tuanya di kerajaan langit. Dan teman-teman, demikianlah tadi Ila Galigo series episode ke-16 atau 17. Dan tentunya kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lainnya. Oke, terakhir terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.